Kalau orang ngaji itu ya turun rahmat Allah atas dia. Makanya kalau orang lagi ngaji begini, kita nggak pikiran maksiat, ingat sama dosa-dosa kita malah. Ya Allah, dulu saya pernah begini. Ya Allah, dulu saya begini. Kalau ngaji, coba kalau nggak ngaji di rumah, ya bawaan itu pikiran kita apa aja kita pikirin, bahkan kemaksiatan kita pikirin begitu. Ya. Hati-hati. Li'annal ilma, karena sanya ilmu itu hayatul qalbi, yakni yang menghidupkan hati. Ya, karena ilmu itu yang menghidupkan hati. Makanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamal hukama." Mustilah atas kamu duduk bersama ulama. Bikin tuh kemustian buat kita, buat diri kita, biar kita duduk sama ulama. Kira-kira kalau duduk sama ulama faedahnya apa? Ngopi bareng, bukan ngopinya. Ya, kalau cuma ngopi sih jangan sama ulama. Gitu ya. Apa faedahnya? Ambil ilmunya gitu, ambil raih keberkahannya. Karena ulama orang yang dekat sama Allah Ta'ala, rahmat Allah lebih dekat kepada mereka ketimbang kita. Kita dekatkan diri kita kepada mereka para ulama, harapannya kalau enggak keguyur, kecipratan berkah gitu ya. Iltamisul barakah min dawil barakah. Ambil olehmu keberkahan dari orang yang punya berkah gitu. Kalau orang punya berkah, bagi berkahnya gampang. Kayak orang punya duit, ngebagi duitnya lebih gampang gitu. Ketimbang orang nggak punya duit. Orang nggak punya duit, bagaimana mau baginya? Dia nggak punya, gitu. Berkah juga begitu. Orang punya berkah, ngebaginya gampang. Kalau orang nggak punya berkah, apa yang mau dibagi? Gitu. Makanya ambil olehmu keberkahan dari orang yang punya berkah. Jadi mustilah atas dirimu duduk bersama para ulama. Terlebih jangan sampai liwat 40 hari, 40 pagi, sedangkan kita enggak duduk sama sekali bersama mereka. Hati-hati, bisa keras hati kita. Kalau keras akhirnya nanti sama dosa gede berani, dosa besar berani kita. Dianggap enteng sama kita. Wastima'i kalamal hukama. Dan mustilah atas dirimu dengan mendengarkan akan ucapan-ucapan ulama. Wastima'i kalamil hukama. Ya, wastima'il kalamil hukama. Ya, alaikum bistima'il kalamil ulama. Mustilah atas dirimu dengan mendengarkan kalam-kalam para hukama. Siapa hukama? Hukama itu orang-orang ahli hikmah. Orang ahli hikmah tuh bukan yang kalau umpama ada pintu ketutup diginiin dia kebuka dari jauh gitu, bukan. Ya, bukan orang sakti yang kayak gambaran orang-orang di TV-TV, bukan. Orang ahli hikmah ini mereka itu orang-orang al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Orang yang benar sesuai antara ucapan dan perbuatan, itu hukama. Mereka ulama juga. Cuman mereka menjalankan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ucapkan. Asyraqat qulubuhum bi jalalillah. Hukama ini orang-orang yang bersinar hatinya dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Allah kasih kemuliaan kepada mereka. Makanya hatinya bersinar, terang. Sebagaimana hati yang terang gitu. Diperumpamakan seperti mata yang terang. Orang kalau matanya terang jalannya gampang gak? Gampang. Kayak orang jalan di bawah lampu, kelihatan mana batu, mana tembok, mana tiang, tahu. Hati yang terang lebih manfaat ketimbang mata yang terang gitu. Makanya kalau para hukama hati mereka terang, tidak menjadikan sulit jalan mereka untuk suatu penempuan
yang terkadang orang-orang di luar mereka seperti kita orang biasa susah gitu. Kalau mata yang terang timbang apa yang ada di dalam tembok kelihatan, tapi kalau hati yang terang bahkan terkadang perkara di balik tembok kelihatan gitu. Tuh kalau orang ada hatinya terang tuh begitu. Ya. Allah kasih lihat kebenaran-kebenaran sehingga mereka bisa menjalankan. Kalau kita orang kadang-kadang kita tahu hal yang salah mana, yang benar mana kita tahu. Tapi yang kita kerjain yang salah juga. Kita kadang-kadang gitu. Tapi para hukama tidak. Maka mendengarkan nasihat-nasihat mereka suatu kebaikan dan keberuntungan buat kita. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Karena sungguh Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Apa itu cahaya hikmah? Cahaya hikmah itu yakni al-ilmin nafi', yakni ilmu yang manfaat. Maka dikatakan kalau umpama kita mau menghidupkan hati yang mati, mau melunakkan hati yang keras, maka tidak bisa tidak dihidupkan itu adalah dengan ilmu. Cahaya hikmah itu al-ilmin nafi', ilmu yang manfaat. Ya, Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, yakni dengan ilmu yang manfaat. Itu seperti Allah itu yuhyil ardal maitata bima'il matar, menghidupkan bumi yang tandus ini dengan air hujan. Tanah kering, tandus, nggak ada tanaman barang satu. Tahu-tahu diguyur hujan, nggak lama, 1 jam saja keserap tuh air hujan, keserap ke dalam tanah. Berhenti hujannya. Maka coba bisa lihat 3 hari 4 hari kemudian apa yang terjadi. Maka itu bumi yang tadinya tandus, maka rumput-rumput, jawawut, apa yang sekira-kira nggak ada tadi mulanya tumbuh dengan sebab disiram hujan. Begitu cara Allah menghidupkan bumi yang mati. Maka begitu pula cara Allah menghidupkan hati yang mati dengan ilmu. Biar masuk ilmu ke dalam dada kita. Biar sampai ilmu ke dalam hati kita. Maka nanti hati yang tadinya mati akan menjadi hidup. Yang keras akan menjadi lunak. Gitu. Tapi kalau orang nggak mau ngaji, orang nggak mau duduk sama ulama, orang nggak mau dengar nasihat hukama, nggak ada kepenginan nambahin ilmu dalam dirinya, maka dia khawatirkan keras hati. Dia khawatirkan keras hati. Ya. Jangan deh orang keras hati mah, jadi nanti orang jadi jelek mulu bawaannya gitu ya. Sama nasihat nggak terima, sama kebaikan nggak terima. Yang nasihatin disalahin gitu ya, hati-hati. Jadi li'annal ilma hayatul qalbi, karena sanya ilmu itu adalah yang menghidupkan hati.